الحمد لله الذي خلق الإحسان والإيمان علينا من الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari sama-sama di malam yang berbahagia ini kita panjatkan puji dan syukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Berbagai macam nikmat, beribu-ribu nikmat, namun demikian ada nikmat yang selalu Allah berikan untuk kita yang tak ada harganya, dan kita minta kepada Allah mudah-mudahan nikmat itu selalu akan ada untuk kita, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh sahabat Nabi semuanya, kepada seluruh keluarga Nabi, kepada seluruh generasi para alim ulama dari tabi'in atau tabi'in, para alim ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Salam ta'zim terutama sekali saya kepada pihak pimpinan kampung dan juga kepada guru-guru saya yang sudah hadir dari Hidayah, dan kepada seluruh jamaah baik ibu-ibu, ayah-ayah yang sudah sampai di majelis ini. Insyaallah mudah-mudahan di malam yang berbahagia ini walaupun hujan, insyaallah kita nanti akan sedikit menjelaskan bersama-sama, kita mendengarkan wasiat atau nasihat penting yang berasal dari baginda Nabi kita bersama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam ini hujan. Kadang-kadang memang orang kalau ngaji itu selalu banyak mendapat rintangan. Ada yang model rintangan saat mengaji kondisi sangat panas. Kadang-kadang kita saat membuka pengajian kondisi yang seperti ini turun hujan. Tapi bagaimanapun keadaannya, selama kita ikhlas mau mengaji, selama kita ikhlas mau menuntut ilmu, setitik air hujan itu berharga. Bahkan setitik kucuran keringat dalam pengajian juga berharga. Ini di mana di sini? Hah? Baik. Ya. Saya berdiri biar saya lihat ibu-ibu yang di belakang sana. Kalau duduk kan nggak nampak lagi ibunya. Nampak bu? Ya. Nah apa? Saya berdiri aja, masih muda. Kalau udah tua baru duduk. Jadi ibu-ibu sekalian, yang perlu saya sampaikan adalah banyak orang sekarang kalau mau ngaji itu, kalau mau dengar kajian itu selalu ada alasannya. Selalu ada alasannya. Ada model orang mau ngaji itu cuaca panas. Kadang-kadang nanti udah cuaca panas dia nak mau ngaji sebab panas. Ada juga model orang mau ngaji mendengarkan mau'izah hasanah ataupun ikut majelis, cuaca tak panas tapi cuaca dingin seperti ini. Hujan turun. Ini kalau hujannya lebat, mungkin air masuk ke dalam. Maka saya geser terus ke dalam sana. Kalau hujan tebu petir gimana? Ya udah saya masuk dalam itu. Yang penting suara saya nampak. Kalau ada suara saya terdengar, walau tak ada orangnya, tidak apa-apa. Kecuali orangnya nampak, suara ada, itu bahaya. Saya ngomong aja, tapi suara nampak, itu bahaya. Maka oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, ini hujan ini yang turunin ini rahmat Allah. Ini doa-doanya semut.
Doa semut minta pada Allah, ya Allah kami haus, hujan turun. Kadang-kadang sapi itu berdoa pada Allah, ya Allah kami perlu air, hujan turun. Kadang-kadang buaya pun, buaya ada dua itu. Ada buaya di air, ada buaya di darat. Yang minta yang mana? Buaya di darat atau buaya di Jadi hujan yang Allah turunkan ini itu rahmat Allah. Rahmat Allah untuk semua hewannya. Walau banyak di antara kita mungkin yang tak suka turun hujan, tapi Allah turunkan sebab hewan di sana minta air, hebat di sana pun makhluk seperti tumbuh-tumbuhan juga minta air. Kalau tak turun hujan selama-lamanya kan tak mungkin. Apa mungkin kita tak turun hujan selama-lamanya? Tidak. Tunggu, waduh, hujan nunggu. Gimana ngaji? Ngaji. Nggak ada istilah kalau udah ngaji, udah turun hujan. Gimana ngaji? Enggak lah. Nanti basah lah, becek lah, macam ada. Kemudian ada juga model orang kalau udah panas, enggak lah, panas, keringat nanti. Terus kalau udah begitu kapan ngaji? Waktu panas salah, waktu hujan salah. Tiba-tiba datanglah malaikat maut berubah. Nah ada bilang assalamualaikum, nah ada izin, udah jadwalnya masuk, barulah kita tunggu saya mau ngaji, mana ada lagi. Kata malaikat, bang udah telat bang, mohon maaf hari ini abang udah habis masanya, voucher yang nggak bisa tambah lagi harus kami tarik. Selesai. Begitulah manusia yang kita perbuat hari ini sama seperti orang dulu buat. Bayangkan Nabi Musa datang kepada Firaun. Dia datang dengan bawa tongkatnya. Dia katakan pada Firaun, hai Firaun, kau beriman kepada Allah. Engkau sudah banyak berbuat dosa. Kau mengaku Tuhan. Kau menyombongkan diri. Kata Firaun, hai Musa, dulu kau kecil ku jaga. Dulu kau kecil ku beri makan. Dulu kau kecil ku beri minum. Kenapa engkau mengajak aku untuk menyembah Tuhan? Balik lagi Nabi Musa. Esok balik ke istana, bilang lagi ke Firaun, hai Firaun, bahwa kita hidup ini adalah manusia, suatu saat akan mati. Kita tak boleh hidup menganggap diri hidup selama-lamanya. Dibalas oleh Firaun, hai Musa, kau berbolak-balik ke istanaku. Kalau begitu terus kau berdakwah mengajakku, maka akan kupukul kau, kubunuh kau, kata Firaun. Singkat cerita yang ingin saya sampaikan kepada ibu-ibu dan ayah-ayah, bahwa Firaun tidak pernah sepeser pun menerima iman kepada Musa. Benci, sombong, tidak mau ngaji, tidak mau beriman kepada Nabi Musa dan beriman kepada Allah. Tapi ayah-ayah yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa yang terjadi? Ketika Allah menampakkan laut terbelah dua, Fir'aun dari belakang dan bala tentaranya mengejari Bani Israel dan Nabi Musa memimpin pasukan. Kata Nabi Musa, hai Bani Israel, cepat, cepat, sebentar lagi air laut mau selesai diselesaikan Allah. Terbelah laut tak lama lagi. Ayo cepat, cepat. Fir'aun dari belakang dia membawa kudanya. Dah pernah lihat kendaraan Firaun? Nah, bukalah Google. Buka Google, tulis itu kendaraan Firaun. Coba lihat megahnya kendaraan Firaun. Ukurannya peta, peta begini. Ya, macam kayak mihrab itu. Mihrab kan bulat depannya. Begitulah itu kendaraan Firaun. Dia yang mengendarainya itu terbuat dari emas. Maka Bani Israel datang. Sedikit lagi Bani Israel habis sampai ke dataran sebelah sana itu. Maka tiba-tiba Firaun ada di tengah-tengah. Saat itulah Allah kehendaki para malaikat untuk selesaikan masalahnya. Apa itu? Air laut yang terbelah tadi menjadi menyatu. Tapi bukan itu kisah kita yang ingin kita sampaikan. Ada kalimat Firaun yang menjadi pelajaran penting bagi kita. Di mana? Saat dia tenggelam. Di saat tenggelam itulah dia berkata,
Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku sekarang sadar dan hari ini aku beriman kepada Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Kalimat itu muncul dalam ketenggelamannya. Dia sedang ditarik nyawa oleh malaikat maut, sedang ditarik nyawa oleh utusan Allah yaitu malaikat. Saat itulah saat sakratul mautnya dia keluarkan kalimat menyesali perbuatannya dengan kalimat amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku sekarang mau bertaubat, aku sekarang beriman, aku udah cukup, aku beriman kepada Tuhan Nabi Musa, Tuhan Nabi Harun. Kata malaikat, bang, mohon maaf sudah telat. Apa yang terjadi ibu-ibu sekalian? Saat itulah tak ada waktu lagi kita mengaji, tak ada waktu lagi kita ibadah, tak ada waktu lagi kita sholat. Kalaulah mati dalam keadaan seperti itu, tentu kita berada dalam neraka. Itu adalah potret kehidupannya Musa dan Fir'aun. Apa yang dilakukan Fir'aun sama seperti hari ini. Bedanya orangnya aja beda. Dia tegak, badannya ini. Dapat lihat Fir'aun. Itu di Mesir itu ada jasad dia Fir'aun itu. Orangnya itu botak, orangnya nak ada rambut. Udah lihat, coba lihat sekali, buka Google. Jangan main Facebook terus. Ini Facebook sikit-sikit, TikTok ke situ. Buka Google, coba lihat jasad Firaun terbaring dia di atas peti. Ini rambutnya botak di atas, kakinya itu meruncing ke depan itu. Coba lihat. Allah tampakkan Firaun dengan sengaja kepada kita seolah-olah Allah ingin mengajari satu pelajaran. Hai hambaku, inilah orang yang pernah melawanku, inilah orang yang pernah melawan Rasulku. Apa kau mau mengulanginya lagi? Begitulah Allah menegur Nabi Muhammad ketika Rasulullah mengalami kegudahan hati. Allah firmankan kepada Rasulullah, wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Muhammad, kau jangan gundah Muhammad. Kuceritakan kepadamu kisah Adam, kisah Musa, kisah Isa, kisah Ibrahim. Ma nuthabbitu bihi fu'adak, agar hatimu itu tentram dan tenang. Allah mengajari kisah kepada Rasulullah agar ditunjukkan kisah itu kepada kita. Tapi alhasil apa yang terjadi? Hidup kita sama seperti Firaun. Contoh saya mau bilang, ini saya mau tanya, jawab jujur ya. Jawab jujur. Kalau Nabi Musa hidup ke sini, dia nih ke kampung ini, misal, contoh. Nabi Musa berdiri di situ. Contoh ya. Kemudian Firaun berdiri di sini. Ibu-ibu pilih mana? Pilih Musa atau Firaun? Nggak ada yang bisa jawab. Coba jawab jujur dulu, Bu. Bu, saya mau tanya. Misalnya Allah tampakkan kembali bagaimana wujud Musa dan Firaun. Ini dua orang yang datang ke kampung ini. Musa di sana, Firaun di sini. Allah suruh pilih. Mau pilih Musa atau Firaun? Ada, coba tunjuk tangan. Siapa yang pilih Firaun? Itu kalau ada bilang, saya dulu gila. Kalau pilih Firaun gila. Orang dari Nabi Musa, dia di ujung. Itu kok saya Firaun, saya fan kali sama Firaun itu. Ada nggak pilih Firaun? Nggak ada. Semua kita pilih Nabi Musa. Sudah pastilah. Kalau ada orang pilih Firaun, gila itu. Udah pasti pilih Nabi Musa. Terus apa masalahnya itu, Bu? Coba jawab sebentar. Apa masalahnya? Masalahnya besar. Apa hubungannya kita harus pilih Musa dan Firaun? Ya sudah jelas pilih Musa. Untuk apa bandingkan Firaun? Ya betul memang gitu. Tapi prakteknya beda. Yang buat Facebook Firaun. Yang buat TikTok Firaun. Yang buat WiFi Firaun. Bola, Barcelona, Madrid. Apalagi itu? Shopee, Tokopedia, Mall. Firaun yang buat. Lapangan bola besar, dia yang buat. HP Samsung, iPhone, dia juga yang buat.
Musa apa yang buat? Nggak ada, bawa tongkat aja dia ketuk rumah orang. Bangun, subuh, subuh. Ya, ya gitu. Fir'aun itu, dia itu membuat segalanya. Bayangkan piramid rumah yang dia buat itu, sampai hari ini para ilmuwan berdebat. Piramid, ibu-ibu pernah lihat piramid? Pernah. Saya sudah sampai ke situ. Batu bata piramid itu, batu satu biji aja, satu biji batu bata ini sebesar ini. Ini satu biji batu bata rumah Firaun sebesar ini. Satu biji batu bata kita gimana? Segini ya, segini kan? Nah, bahkan bisa begini lagi angkat. Satu biji batu bata Firaun ini sebesar ini. Pertanyaannya, dulu nggak ada teknologi yang bisa buat batu itu. Dulu nggak ada teknologi canggih hari ini yang ada bekonya, yang bisa ngolah batanya. Nggak ada. Tapi pertanyaannya, kok bisa batu bata yang sebesar ini disusun, dibuat menjadi sampai menjular ke atas langit? Bagaimana caranya? Yang uniknya rumah Firaun itu di dalamnya, walaupun panas di Mesir itu 50 derajat Celcius, di dalamnya seperti ada AC. Kalau nantilah, kalau ada duit, pergilah sana. Waktu ditanya sama orang Mesir, "Mana kamu? Mau jalan-jalan?" "Mana jalan-jalan?" "Rumah Firaun." Nah, masuk. Bayar. Berapa? 400.000 kalau uang kita. Bayangkan, udah mati, buat orang sesat, masuk rumah dia pun bayar. Sulit kali hidup dia itu. Dia udah menghidupkan, udah membuat orang susah, kita mau ke rumah dia pun bayar. Masuk masjid Madinah gratis, masuk rumah dia bayar. 400.000. Kalau ada duit udahlah, dari ujung aja kita lihat, dari kejauhan. Itu piramid itu, ibu ayah. Kalau nanti ada duit, pergilah sekali. Masuk ke dalam piramid itu AC, dingin sekali. Di luar walaupun Mesir itu panas seperti kata-kata di 50 derajat Celcius, di dalamnya bisa 16 derajat Celcius. Coba lihat kecanggihan apa yang dipakai oleh Firaun. Maka otak Firaun itu cerdas. Dalam kitab tafsir Sawi dijelaskan, satu-satunya manusia yang nggak pernah sakit namanya Firaun. Maka kembalilah lagi seperti intisal tadi. Kalaulah Musa hidup, Firaun hidup, tentu kita pilih Nabi Muhammad. Tapi masalahnya yang buat TikTok itu Firaun sekarang. Yang buat Facebook dia, yang buat TikTok dia, yang buat mall besar dia, yang buat apa lagi? Wifi dia, yang buat game apa yang anak-anak main itu, apa namanya itu? PUBG, apa lagi? Apa adik? Apa adik? Oh ya. Alhamdulillah. Apa? Ya kan? Yang buat semua kelalaian kita hari ini, yang membuat kita tidak ngaji, semua dia buat. HP, tablet, iPhone, Samsung, Oppo, Mac, dia buat semua. Musa apa yang dia buat? Nada, tongkat dia bawa. Datang ke rumah orang subuh-subuh. Blackout, subuh. Oke, kita ikut Musa atau Firaun? Ya, ini baru nampak jawabannya. Mau pilih Musa atau Firaun? Kalau pilih Musa, saksikan ya, Tengku Imun. Coba lihat, besok subuh berapa orang di sini? Ya kan? Kalau mau buktikan besok ada umat Nabi Musa yang sebenarnya, lihat waktu subuhnya. 2 orang, itulah yang ikut Nabi Musa. Yang lainnya? Ya gitu, Bu. Kita sekarang membohongi, selalu membohongi diri. Suka membohongi diri, lisan berkata beriman kepada Nabi Muhammad, tapi hati dan tingkah laku ikut Abu Lahab. Ya kan? Ya gitu kan? Ayo jujur, ya gitu. Makanya kosong, makanya masjid kosong, musola kosong. Kemana orang? Ya udah, lisan Nabi Muhammad, tapi perbuatan Abu Lahab. Sampai kapan kita mau begitu? Hidup kita ini hidup yang hanya berputar seperti roda. Apa yang kita buat hari ini, kelalaian yang kita buat hari ini, sudah dilakukan oleh orang dulu. Ibu-ibu, saya mau tanya,
Dosa yang kita buat hari ini, selama ini, seperti contoh perbuatan Sodom. Bahasa kita hari ini apa itu? LGBT. Itu dosa siapa? Dosa siapa itu? Dosa kaum Nabi Lot. Itu bukan dosa baru, udah ada dulu itu. Sudah ada. Sekarang nampak nggak? Ada nggak orang sekarang mengaku Nabi? Ada. Kalau lihat berita, ada pernah lihat nggak berita orang mengaku Nabi? Ada. Di Indonesia tuh banyak tuh Gimin, nama-nama Nabi itu. Gimin, apalagi itu? Roy, mantan petinju jadi Nabi ya. Dulu petinju jadi Nabi. Ada lebih parah lagi, tukang cukur jadi Nabi. Itu dosa siapa? Dosa kaum umat Nabi Isa. Itu barang lama. Masuk lagi ke dalam. Pernah lihat nggak sekarang di berita orang hina-hina ulama? Ada? Pernah ada dalam berita. Itu dosa siapa? Dosa kaum umat Nabi Nuh. Nabi Nuh itu capek dia dakwah, masuk ke rumah ke rumah. Dia keluar rumah, masuk ke rumah, masuk kampung, keluar kampung. Curhat pada Allah beliau itu. Panjang kali curhat Nabi Nuh itu dalam Quran. Buka surat Nuh, surat 71. Mulai dari surat ayat 1 sampai ayat ke bawah itu, surat di bawah itu, curhat dulu. Nabi Nuh pernah bilang, ya Allah ya Tuhanku, ini da'autu qaumi lailan wa nahara wa lam yazidhu du'ai illa firara. Curhat Nabi Nuh, ya Allah, siang malam aku masuk ke rumah warga. Begitulah bahasa kita hari ini. Siang malam aku masuk ke rumah warga, aku berikan dakwah, mereka nak dengar. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Itu bahasa Nabi Nuh. Setiap kali aku masuk, mereka tutup telinganya. Begini. Umat Nabi Nuh dulu gitu. Umat Nabi Nuh, datang Nabi Nuh, ibu-ibu, begini. Wastaghshaw thiyabahum. Kadang-kadang kalau ada baju ditaruh di atas kepala, udah begini di atas kepala lagi. Taruh itu. Begitulah umat Nabi Nuh. Langsung ketika itu Allah berkata, Nuh, ya Allah, sudahlah, sudah cukup kau berdakwah Nuh. Terus bagaimana ya Allah? Kau pergi Nuh buat kapal. Baik ya Allah, aku buat kapal. Kemana saya buat kapal ya Allah? Ke atas gunung Nuh. Baik, saya ke atas gunung. Nabi Nuh nak pernah bantah. Itu kalau perintah itu datang ke kita buat kapal atas gunung, payah bantah lagi. Ya Allah, mana mungkin di atas gunung buat kapal? Maunya kan di pesisir laut. Nabi Nuh tak pernah bantah. Buat kapal Nuh. Baik. Ya Allah, saya sudah di atas gunung. Gimana cara buat kapal? Mana kayunya ya Allah? Mana papannya? Tanam Nuh. Disuruh tanam. Udah suruh buat kapal di atas gunung, sampai ke gunung, suruh tanam pohon. Tanam pohon berapa tahun? Berapa tahun? Pohon untuk buat kapal itu berapa tahun? 20 tahun, 30 tahun, payah nunggu lagi. Begitulah kesabaran Nabi Nuh. Yang ingin saya katakan, sekarang banyak orang menghina Nabi Muhammad, banyak orang menghina pewaris para nabi seperti ulama, itu dosa orang dulu. Maka ada yang baru hari ini, ayah-ayah, ibu-ibu sekalian. Orang nggak ngaji, ada juga. Disuruh ngaji, nggak mau ngaji. Itu dosa siapa? Dosa umat Nabi Musa. Yang disebut dalam Quran surat Al-Baqarah dengan istilah Ashabus Sabti. Apa namanya? Ashabus Sabti. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin, kata Allah dalam Quran. Kamu tahu, kata Allah. Allah itu berbicara dengan kita. Sesungguhnya kamu itu tahu bagaimana dulu kami membuat satu cerita, yaitu golongan Ashabus Sabti yang mereka semua jadi kera. Ayo kita mau belajar flashback sedikit bagaimana hal yang terjadi saat itu, sehingga salah satu kelompok kaum Nabi Musa jadi kera. Datang Nabi Musa alaihi salam. Kata Nabi Musa, Bani Israel, ya, gimana Nabi Musa? Yuk kita ibadah yuk. Boleh? Yuk kita ibadah. Tapi gini Nabi Musa, ini kan hari Selasa. Lebih enaknya hari Rabu ya. Oh, hari Rabu aja kita ibadah. Ya. Ya udah, hari Rabu ya. Oke, siap. Datanglah hari Rabu Nabi Musa,
wahai Bani Israel, ya, gimana Nabi Musa? Janjinya hari ini kan ibadah? Oke, hari ini, ayo. Tapi gini aja, hari Kamis saja boleh. Diajak ngaji, diajak beribadah. Sampai hari Kamis, datang lagi Nabi Musa. Hai Bani Israel, ya, bagaimana Nabi Musa? Ya, seperti kemarin. Apanya itu? Ngaji, ibadah, ayo. Gini aja. Ini udah pasti kata Bani Israel. Gini aja. Hari Sabtu aja udahlah. Hari Sabtu itu kami dah pergi. Nggak usah lagi datang di sini, hai Nabi Musa. Kami akan pergi. Oke. Maka besok Nabi Musa balik lagi hari Sabtu. Wahai Bani Israel, seperti mana biasa, ayo. Itu baru pergi Bani Israel. Kalau ibarat kita pakai peci, sarung, kuatkan sikit, koko, bawa buku tulis, ibarat kita bawa pulpen, sudah jalan dari rumah ke masjid. Ketika Bani Israel sudah siap untuk datang masjid mau beribadah, tidak sengaja salah seorang orang Bani Israel lihat laut dalam keadaan yang sangat-sangat megah. Itu ikan di laut loncat. Ramai itu ikan itu, loncat dari sana ke sini, dari sini ke sana, loncat semua dia itu. Maka salah seorang Bani Israel bilang, hei, coba lihat itu ikan. Kenapa ikan? Itu di laut, loncat-loncat. Itu kalau kita ambil banyak. Kapan lagi kalau kita nak ambil hari ini? Kemarin aja kita mancing nggak dapat. Gimana? Ya udah, kita ambil aja ikan itu. Terus gimana Nabi Musa? Bilang Nabi Musa, ya udah nggak usah ibadah aja. Maka dibilang oleh Bani Israel, Musa, gimana? Gini aja Musa, nggak usah ajak kami lagi ngaji, ibadah. Engkau cari Tuhan kamu sendiri. Begitulah kata Bani Israel. Mana ada dilepas lagi baju Bani Israel, pergilah ke laut ambil ikan. Sebelum sampai ke laut, sebelum mereka mengambil ikan, Allah turunkan azab kepada mereka, semua jadi kera. Maka kera-kera inilah dalam sejarah Islam disebut Ashabus Sabti. Apa bedanya dengan orang ini? Kan sama. Assalamualaikum. Ya. Yuk ngaji yuk. Oke. Udah oke. Sampai tengah jalan mana ada telepon teman? Di mana? Ngopi kita. Boleh, tapi saya ada duit. Beres. Sini terus ngopi, saya bayar. Itulah matinya ngaji, ngopi, ngopi. Udah ngopi. Besok ketua masjid telepon lagi. Kenapa ngaji kemarin? Gini tengku hujan. Padahal nggak ada hujan, tempat dia hujan. Tempat dia dihujanin. Itu ibarat orang datang, kan ada orang janji, di mana OTW? Padahal dalam kamar dia hidupkan apa itu? Kipas angin. Didekatkanlah itu HP-nya biar terdengar dia lagi di jalan. Maka begitulah kegiatan dan perbuatan kita yang sesungguhnya sama seperti umat dahulu. Saya mau bilang ayah-ayah, ibu-ibu semuanya. Kalaulah dulu umat Nabi Nuh berbuat dosa, Allah kirimkan azab yang begitu hebat. Allah rekam azab itu. Mimma khati'atuhum ughriqu fadkhilun nara, kata Allah. Nuh, kau pergi ke atas kapal Nuh, kau ajak orang-orang Nuh, kau masuk ke kapal Nuh, aku ingin turunkan hujan selama 40 hari. Mimma khati'atuhum, karena mereka banyak salah. Ughriqu, aku hancurkan mereka dengan aku tenggelamkan. Fadkhilun nara, dan mereka akan masuk ke dalam neraka. Dulu umat Nabi Nuh berbuat salah, Allah azab. Dulu umat Nabi Ibrahim berbuat salah, Raja Namrud, Allah azab. Dulu umat Nabi Musa seperti Firaun berbuat salah, Allah tenggelamkan, Allah berikan azab. Dulu Qarun yang dulu miskin jadi kaya sehingga sombong dan pelit, akhirnya Allah tenggelamkan dia di dalam dataran, Allah berikan Tapi pertanyaan besarnya adalah, seluruh kelompok kaum-kaum yang pernah berbuat dosa itu dikerjakan kembali oleh umat Nabi Muhammad. Pertanyaannya, kenapa azab tidak turun-turun? Pernah nggak rasa-rasa begitu? Paham nggak maksud saya? Paham? Saya ulangi lagi. Nggak paham. Nggak paham nih. Ulang. Dulu umat Nabi Nuh buat dosa, Allah turunkan Dulu umat Nabi Ibrahim buat dosa, Allah turunkan azab.
Dulu umat Nabi Musa berbuat dosa, Allah turunkan azab. Dulu umat Nabi Isa yang berbohong bahwa Nabi Isa itu beginilah, begitulah, diturunkan juga azab. Semua umat terdahulu itu buat dosa. Kaum Lut buat dosa, kaum Nabi Musa buat dosa, kaum Nabi Nuh berbuat dosa. Dosa-dosa mereka itu kembali lagi di masa hari ini. Di hari ini ada dosa kaum Lut LGBT. Hari ini ada dosa kaum Nabi Syuaib. Apa dosa kaum Nabi Syuaib? Kalau jual cabai, harganya cabai itu kalau ditimbang beratkan sini sedikit. Curang dalam dagang ada di masa hari ini. Ya kan? Ada. Dulu umat Nabi Nuh menghina-hina nabinya, sekarang juga ada menghina Nabi Muhammad. Katanya Nabi Muhammad itu banyak kali nikah sama perempuan 12 orang. Hiperseks katanya. Dihina-hina Rasulullah. Ada. Pertanyaan besarnya, kalau dulu umat terdahulu berbuat dosa, Allah berikan azab dan habis semuanya. Kenapa hari ini berkumpulnya dosa kaum terdahulu, azab tidak turun-turun? Nah, ayo. Kenapa itu? Kenapa? Jawabannya satu, Ibu. Rasulullah mengadahkan tangannya ke atas langit. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal Rabbana wa la tahmil alaina. Terus apa lagi doanya? Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan kau bawa kami ya Allah kepada azab yang pernah dulu kau berikan azab kepada kaum sebelumnya ya Allah. Biarkan kami berbuat dosa dan nanti biarkan engkaulah yang akan mengazab mereka di yaumul qiyamah, tapi jangan hancurkan umatku ya Allah. Coba doa Rasulullah, itulah sebabnya hari ini azab belum turun-turun. Padahal Allah itu kalau lihat umat Muhammad geram kali. Pernah lihat anak bayi kan? Anak bayi kalau dah lucu, agak tembum sikit, mau kita cubit itu pipinya. Allah itu lihat kita begitulah. Mau saya gimana lah itu kan? Mau saya turunkan azab aja itu. Tapi karena Allah menyayangi kekasih tercintanya Rasulullah, Allah menahan azab itu. Berkat Nabi Muhammad. Apa kurangnya Rasulullah sayang pada kita? Rasulullah cuma minta ngaji, pergi ke masjid, jangan melalaikan diri, itu hanya Nabi minta. Nabi nggak minta ongkos. Andai Nabi dalam dakwah minta ongkos triliunan duit beliau nggak minta. Seolah-olah Nabi ingin bilang, ayo ngaji, kita nggak tahu umur kapan. Ayo ke masjid, kita nggak tahu umur kapan. Kan itu ya. Doa baginda Rasulullah. Nah, ibu kan, makanya sunnah kita selalu bersalawat kepada Nabi kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangankan kita, Allah dan malaikatnya saja bersalawat kepada Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Coba bayangkan malaikat saja bersalawat. Masa kita tidak bersalawat? Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mulai dari sekarang kita perbaiki diri, karena hidup di zaman ini sangat sulit. Bukan seperti hidup di zaman dulu. Sekarang ini ada ibarat seperti satu botol minyak kurma, tapi isinya babi. Ya, contoh ini ada kasus. Ada orang cerita bahwa boleh hasil korupsi sebesar-besarnya kita korupsi, nanti kalau ingin mensucikan hasil korupsi itu, kasih fakir miskin 2,5% zakat. Hasil korupsi keluarkan zakat. Ada sebagian orang bilang itu korupsi itu udah suci, boleh makan terus makan. Boleh gitu? Coba Bu, boleh nggak Bu? Misalnya ini saya jadi kepala desa misalnya, ya kan? Contoh misalnya saya korupsi uang ibu-ibu nih. Habis itu saya buatlah fatwa hukum bahwasanya harta kita ini kalau ingin disucikan Allah harus keluar zakat 2,5%. Ya udah, saya makan terus, boleh enggak?
Yang betul. Boleh? Enggak boleh. Tapi itu ada hari ini. Ada sekarang. Makanya hidup di masa sekarang, kalau nggak ada ilmu, itu ibarat lampu mati. Nih, saya lagi ceramah nih. Kalau mati lampu, mau kemana kita? Mau keluar sana, ada ketabrak itu, apa namanya, tiang itu. Maka seperti itulah juga, kalau nggak pernah ngaji, timbul nanti ajaran sesat. Makanya di Aceh ini ada orang, makanya di Sumut, mohon maaf nih, saya ada di luar Aceh nih, di Sumut nih. Ada banyak keluar muncul. Katanya kita tidak perlu sholat lagi. Yang penting hakikat pada Allah. Terus sholat zuhur nggak perlu lagi. Enggak. Kata dia apa? Yang penting hati baik. Sholat nggak perlu. Untuk apa sholat terus kalau hati nggak baik? Udah habislah. Iya gitu Bu. Katanya sholat zuhur nggak perlu lagi. Banyak. Kata mereka banyak orang sekarang sholat tapi maling. Terus gimana juga? Nggak usah sholat aja. Terus yang penting hati baik. Nah udah. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti itu. Bahkan ada juga orang yang sekarang mengaku diri sebagai imam itu banyak saya lihat kasus begitu. Ada orang dia pakai topi. Waktu kami selesai dakwah itu, datang orang, Pak, saya Imam Mahdi Pak. Dalam hati saya, mana ada Imam Mahdi itu. Saya bilang, Bang, di mana kampungnya? Saya di kampungnya di sini, Pak. Kenapa Imam Mahdi di sini? Pak, saya minta duit, Pak. Oh, duitnya kayak Imam Mahdi. Duit, begitu aja. Itu ada sekarang. Maka oleh karena itu, kalau dari sekarang kita tidak pernah ikuti perintah Rasulullah, salah satunya mengaji dan beribadah, maka tentu ibu-ibu besok waktu sakratul maut, ibu tidak bisa lagi mengucapkan la ilaha illallah. Ya, maka oleh karena itu yang pertama malam ini saya ingin sampaikan, beribadahlah dengan benar dengan cara ikut pengaji. Alhamdulillah kan ada guru kita Abi datang di sini dari jauh mengajarkan ilmu, ya gitu kan? Ya kan? Nah, alhamdulillah guru-guru kita di pesantren datang sini mengajarkan ilmu. Insya Allah kita hidup di masa fitnah. Insya Allah kalau ada ilmu hidupnya terarah. Ini daerah ini, saya teringat ini kan daerah masuk Sumut ya, masuk Sumut. Tahun 1607 hingga 1636 ini tempat kita hari ini tempat kita yang kita tinggal hari ini itu punya Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda itu tahun 1607 beliau buat agresi menyebarkan dakwah Islam mulai dari Kutaraja Aceh sana itu sampai ke Duri itu mana? Pekanbaru. Berapa jam lagi tuh dari sini tuh? Ada 3 jam 4 jam. Nah lebih, jauh ternyata Pekanbaru ya. Ibu-ibu, saya mau cerita orang-orang dulu hebat dengan ilmu agama tidak pernah lepas. Dulu Sultan Iskandar Muda itu sampai agresi dakwahnya ke daerah Duri, Riau. Nah, saya mau cerita gini. Suatu hari Iskandar Muda terima surat. Sebentar, ada orang tanya ini, Tubuh Habib itu dari mana sih dapat berita itu, dapat cerita itu? Saya ini, Ibu, ayah, saya ini termasuk saya dirikan ada satu komunitas namanya komunitas MAPUMA. Majelis Pengajian Manuskrip Aceh. Di kitab-kitab yang udah ratusan tahun itu bidang kami. Kami ngaji, cari fakta sejarah. Kami tidak baca itu sejarah hari ini, sejarah yang ditulis oleh sejarawan hari ini, tapi kami baca langsung kitab-kitab lama. Sehingga dalam perjalanan itu saya dapat ada satu keterangan dalam manuskrip Bustanul Salatin. Pernah dengar? Pernah dengar Bustanul Salatin? Yang ditulis oleh Syekh Nuruddin Araniri. Pernah dengar? Syekh Nuruddin Araniri. Beliau tulis itu kitab pada bab ke-13 nampak di sana itu ada salah satu keterangan tentang agresi dakwah, perjalanan dakwah Sultan Iskandar Muda sampai ke Duri. Sultan Iskandar Muda terima surat, tolong bantu kami wahai Sultan Aceh bahwa kami di Malaka hari ini sudah datang Portugis. Portugis menghancurkan kami, menguasai dan monopoli ekonomi kami. Tolong. Maka tepat pada tahun 1617
berangkat Sultan Iskandar Muda menuju ke Tanah Malaka. Tahun 1617 itu, sekitar 1617, 1619, Iskandar Muda masuk ke Tanah Malaka. Apa yang terjadi? Iskandar Muda kalah perang. Kalah perang. Tapi kita ingin belajar dari orang ini, orang-orang yang hebat. Ketika kalah perang itu, beliau pulang. Beliau pulang balik ke Kutaraja atau Banda Aceh, di Aceh. Sampai di sana beliau duduk. Beliau pelajari taktik siasat perang. Ternyata beliau buat kebijakan. Kata beliau, seluruh rakyat Aceh saat itu, yang Aceh mulai dari Banda Aceh sampai ke Duri, seluruhnya rakyat Aceh wajib sembahyang, jangan tinggalkan sembahyang. Yang membuat kita kalah, kata beliau, karena ada di antara kita yang tidak mau melakukan sholat. Satu. Kedua, dimanapun berada tentara hari ini, kerajaan Aceh Darussalam wajib buat masjid. Ketiga, jangan main judi. Keempat, jangan minum arak. Yang kelima, berpuasa. Ada 10 kebijakan Sultan Iskandar Muda, beliau buat, seluruh rakyatnya ikut. Apa yang terjadi ibu-ibu? Apa yang terjadi ayah? Tahun 1629, beliau berangkat lagi dari Kutaraja, Banda Aceh, menuju untuk menyerang kembali Portugis di kota Malaka. Berangkat beliau masuk ke Nias. Sampai ke Nias, beliau tutup arah biar jangan musuh masuk. Ini Malaka nih, saya gambarkan. Ini Malaka. Di sini Nias. Di sini Aceh sampai ke Duri. Nih Malaka di sini. Maka taktik siasat beliau kuasai pintu yang di depan ini, Nias, biar nanti musuh nak masuk gitu. Kemudian beliau masuk ke Pahang. Ini Malaka, ini Pahang, ini Johor, ini Terengganu. Beliau kuasai di atas. Ketika dari atas dan bawah beliau kuasai, baru masuk Sultan Iskandar Muda menyerang kota Malaka. Allah berikan kesuksesan. Yang ingin saya cerita, ternyata yang membuat sukses kita hidup adalah tergantung pada ibadah kita. Keraskah ibadah, seriuskah ibadah kepada Allah, ataupun kita tidak pernah sama sekali beribadah kepada Allah. Itu adalah bukti nyata yang saya sampaikan kepada ibu semua, bahwa hidup di dunia beribadah kepada Allah adalah jalan satu-satunya bisa masuk ke dalam surga. Datang sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, ara'aita ya Rasulullah, idza salaitul maktubah wa sumtu Ramadan. Ya Rasulullah, aku ingin tanya, kalau aku sholat 5 waktu, aku puasa, wa halaltul halala, aku halalkan apa yang telah Allah halalkan, wa haramtul harama, aku haramkan apa yang sudah Allah haramkan. Saya mau tanya ya Rasulullah, adkhulul jannata ya Rasulullah, kira-kira saya masuk surga enggak kalau saya sholat 5 waktu? Saya masuk surga enggak kalau saya puasa? Kata Nabi, na'am, kamu masuk surga. Maka ini jaminan dari Nabi. Siapa yang ingin masuk surga, maka jalankan sholatnya, jalankan puasanya. Kalau tidak sholat, sama juga seperti Fir'aun. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, karena waktu kita tidak lama. Ada tanya jawab? Nabi? Nah ada? Kalau tidak ada, na'udzubillah. Tadi saya tanya sama Mulia, ada tanya jawab enggak? Kalau oke, gimana? Ya. Baik. Dia menang, dia nak tanya jawab. Walaupun menang ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah, kita malam ini tak perlu lama-lama kita ceramah. Singkat saja. Yang penting kita tahu ilmunya, intinya kita terapkan. Insya Allah bermanfaat. Baik, yang ketiga, saya ingin sampaikan kepada ibu-ibu semua. Ini sekarang ini bulan hari ini, yang nanti akan terus sampai ke depan, itu bulan Maulidur Rasul. Kalau kita di Aceh di sana itu, di Kutaraja kan, di Birun dan seterusnya, itu Maulid 4 bulan. Kenapa 4 bulan? Khilafiyah ulama. Ada yang mengatakan Nabi lahir di 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan Nabi lahir di 12 Rabiul Akhir, ada yang bilang Jumadul Ula, ada yang bilang Jumadul Maka kata raja kita dulu orang Aceh, buat terus semua 4 bulan. Maka hari ini kita buat Maulid 4 bulan. Bukan itu yang ingin saya katakan, bahwa ini adalah bulan Maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nanti ibu-ibu
ketika mati menghadap kepada Allah, itu nanti kita perlu bantuan Rasulullah. Nabi nanti kasih syafaat kepada kita semua. Maka kata Rasulullah, oh itu syafaat, aku diberi syafaat oleh Allah, yang syafaat itu bisa untuk umatnya. Saya mau cerita, ibu-ibu, Abu Lahab, kenal Abu Lahab? Kenal nggak Abu Lahab? Tahu, nggak kenal. Nanti ditanya lagi, saya bilang kenal, di mana kenalannya? Ayah tahu, nggak tahu kan? Tahu Abu Lahab kan? Di mana nggak tahu, kita setiap hari ulang-ulang tabat yada abi lahab wa tab. Saya mau sedikit, saya ingin cerita. Abu Lahab itu kan orang kafir buat, ya kan? Orang tidak pernah beriman pada Nabi kan? Iya, begitu kan ayah kan? Abu Lahab itu orang yang sangat tidak mau dekat dengan Nabi. Jangankan beriman, dekat aja nggak mau. Tapi suatu hari Abu Lahab itu hari Senin dalam kubur, dia diberi oleh Allah nikmat. Abu Lahab itu dia dapat nikmatnya begini, coba ya. Ini kan kelapa nih kan. Nampak nggak nih? Mohon maaf saya buang sedikit. Nah ini coba lihat, nampak nih. Nah, dia mengucur dia. Mengucur, nampak kan? Itu Abu Lahab. Ini air yang mengucur ini itu keluar di jarinya. Di jari ini. Saya baca dalam riwayat kitab itu ada dua pendapat. Di sini keluar air. Hari Senin Abu Lahab setiap Senin itu dia hisap. Dia hisap jarinya. Menurut riwayat yang lain keluar dari sini. Nah, ada hisap. Terus kenapa tunggu? Ada apa dengan Molek? Saya mau cerita. Ketika Abu Lahab demikian diberi nikmat oleh Allah, Abu Lahab datang ke mimpi Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib itu bermimpi lihat Abu Lahab di dalam kubur. Abbas tanya, "Mada laqita ya Lahab? Selama kamu dalam kubur kamu ngapain?" Saya diazab oleh Allah. Datang malaikat diazab saya, ditusuk kaki saya dengan besi, dan begitulah seterusnya. Kecuali hari ini. Hari ini maksudnya hari Senin, dikurangi azab oleh Allah. Nah, masalahnya kenapa Abu Lahab yang kafir dapat nikmat seperti itu? Nah, saya mau kasih jawaban. Dulu waktu Abu Lahab hidup, dia punya budak namanya Suwaibah al-Aslamiyah. Siapa namanya? Kenal Suwaibah al-Aslamiyah? Siapa Nabi itu, Bu? Suwaibah al-Aslamiyah itu siapanya Nabi? Hah? Ya, Suwaibah al-Aslamiyah itu ibu susunya Nabi. Dalam riwayat Imam hadis seperti Al-Hafidh Abdurrahman Ad-Dabai, beliau tulis dalam kitabnya itu bahwa ternyata penyebab Suwaibah dimerdekakan, dikasih duit oleh Abu Lahab, itu Rasulullah baru lahir. Nabi Muhammad baru lahir. Dapat kabar bahwa Muhammad sudah lahir, senang Abu Lahab itu. Waktu senang itulah dia merdekakan Suwaibah. Suwaibah, ini saya merdekakan kamu bukan budak saya lagi, kamu saya merdekakan karena hari ini senang lahir yang namanya Muhammad. Ibu-ibu, ayah-ayah. Itulah yang membuat Abu Lahab hari Senin diberi oleh Allah nikmat. Saya terharu waktu baca pendapat Imam Abdurrahman, Al-Hafidh Imam Abdurrahman itu. Apa kata beliau? Dalam hadis yang beliau buat itu, beliau syarah. Apa kata beliau? Kalaulah Abu Lahab saja yang kafir, yang bahagia lahir Rasulullah, yang bahagia lahir Nabi Muhammad, diberi nikmat oleh Allah kepada dirinya, apalagi kita yang sudah beriman kepada Nabi, apalagi kita yang sudah sangat-sangat merindukan Nabi, tentu nanti di dalam kubur kita juga dikasih itulah hebatnya Rasulullah. Saya sudah berikan dua kelebihan hebatnya Nabi. Yang pertama, tadi saya sebut bahwa Nabi pernah berdoa, jangan turunkan azab untuk umat beliau. Ya, kita semua ini umat Nabi Muhammad. Ada nggak sini umat Nabi Lut? Coba ibu-ibu yang di ujung sana. Mungkin ada gitu, tunggu saya umat Nabi Nuh misalnya. Ada situ nggak ada? Ada? Nggak ada. Kita semua umat Nabi Muhammad. Yakin kita umat Nabi Muhammad? Yakin? Yakin kita umat Nabi Muhammad? Yakin kita diakui oleh Rasulullah sebagai umat Nabi Muhammad?
Kok nggak bisa jawab? Coba. Saya ulang-ulang. Yakin kita umat Nabi Muhammad, kok? Yakin kita umat Nabi Muhammad ayah kan? Yakinlah. Tapi pertanyaannya, yakin nggak kita diakui oleh Nabi kita sebagai umat Nabi Muhammad? Udahlah bingung jawabnya. Gimana caranya itu? Insya Allah katanya. Tapi saya baca hadis. Kata Rasulullah, laisa min ummati. Aku tak mau mengaku dia sebagai umatku. Itu bahaya itu. Itu kalimat Nabi sudah keluar. Laisa min ummati. Aku tak mau mengakui dia sebagai umatku. 3. Hati-hati ini. Jaga baik-baik. Jangan terjerumus ketiga ini. Adapun kelompok pertama yang tidak diakui umat oleh Rasulullah langsung adalah mereka malam yajil kabirana. Mereka adalah orang-orang yang tidak menghormati orang tuanya. Maksudnya anak-anakmu muda. Nih macam kami ini, yang masih muda-muda ini, yang melawan orang tua. Kata Rasulullah, malam yajil kabirana. Mereka kalau tidak mau mengakui orang tuanya, tidak menghormati orang tuanya, tidak punya akhlak kepada yang tua, laisa min ummati. Aku tak mau mengaku dirinya 1. Yang kedua, tolong ditegur ibu-ibu, kalau ada anak yang bandel, itu harus dididik dari sekarang. Kalau enggak nanti besok payah. Sebab ada orang enggak pernah ngaji, enggak pernah patuh pada orang tua, sehingga menyesal ketika ibunya wafat. Apa yang terjadi? Dia bawalah itu HP, karena dia enggak pernah ngaji, sehingga bodoh ya, ngaji Quran enggak bisa. Dia bawa HP. Dia setel di HP itu surat Yasin, dia taruh di kubur rumahnya. Biasanya gimana? Kita datang ke kubur rumah kita atau ayah kita, bawa Quran, kita yang baca ya. Karena dia nggak bisa, HP yang baca Yasin. Itu pahalanya kemana, Bu? Ke HP atau ke dia itu? Kemana larinya itu? Hati-hati, didik terus. Makanya saya selalu sampaikan ke kajian, ke jamaah-jamaah kajian. Jangan lupa kalau ada anak dan sholat. Kata Nabi, ini perintah Nabi ini. Wa idza balagha 10 sinina fadribuh. Kata Nabi, kalau kamu jumpai anakmu umur 10 tahun enggak mau salat, fadribuh. Tahu fadribuh? Pukul aja. Jangan pukul di muka, enggak boleh. Pukul di muka enggak boleh. Di sini boleh. Pukul. 1. Yang kedua, man lam yarham saghirana. Kelompok kedua yang aku tak mau mengakui dia umatku nanti di hari kiamat adalah orang-orang tua yang tidak berkasih sayang kepada yangmu. Ini sekarang sudah giliran ayah-ayah semua. Makanya berkasih sayanglah sama kami yang muda, sama Habib. Yang muda-muda mana? Ayo kelompok muda-muda. Kita itu berhak mendapat kasih sayang dari yang tua. Minimal kalau ada apa-apa, misalnya ngopi, telepon. Di mana adik? Ini saya di sini. Telepon, ayo kita ngopi. Nggak ada duit bang, saya traktir. Gitu dia. Itu tanda kasih sayang. Kedua, yang ketiga yang sangat berbahaya. Jangan ada kita di situ. Yaitu mereka man lam ya'rif li'alimina haqqahu. Kalau ada orang yang tidak peka terhadap ulamaku, kalau ada orang yang mengintimidasi ulamaku, kalau ada orang yang menghina ulamaku, kalau ada orang yang tidak suka kepada ulamaku, esok kelak aku tak mau mengaku dia sebagai umatku. Sekarang ada nggak orang hina ulama? Ada. Sekarang ada nggak orang hina Habib Said? Ada. Hati-hati itu. Hati-hati. Malam kemarin saya ceramah di daerah mana saya lupa itu, ada orang tanya terkait tentang Habib Baklawi itu. Di internet banyak sekali orang menghina-hinanya. Dia tanya, kira-kira masih ada keturunan Nabi? Bagaimana tidak ada? Nabi sendiri yang bilang, taraktu fikum, kata Nabi, kutinggalkan kepadamu aitrati, termasuk keturunanku. Berarti ada keturunan Nabi. Datang kita hina dia, kamu mana ada kadal Arab kita bilang kan. Apa namanya itu, singkatannya apa itu? Itu ya. Ulama jauh-jauh datang ke sini ngajar ikhlas karena Allah. Kita nggak menghormatinya, datang ke pengajiannya pun nggak mau. Ulama itu kadang-kadang malam dia pergi, nggak pikir dia apa yang terjadi di tengah malam. Sampai di sini yang ngaji 2 orang misalnya, yang ngaji 2 orang.
Itu udah 2 orang, ulama itu baca bismillah hampir setengah jam, pulang, sendal hilang. Capek dia dari jauh ke sini, malam, dingin, ngajar 2 orang, pulang sendalnya hilang. Sampai di tengah jalan, bocor ban. Udah bocor ban, jalan lagi, udahlah turun mesin, habislah, nggak ada lagi. Kata Nabi, kalau kalian nggak peka terhadap orang seperti itu, kalian aku tak mau ngakui pun. Nah, paham? Paham? Mau nggak diakui umat Rasulullah? Mau. Maka jadilah ibu-ibu sayang kepada yang muda. Maka kami gitu juga. Yang muda-muda sayang kepada yang tua. Yang ketiga, sayangilah para alim ulama. Itu yang ketiga yang saya sampaikan. Jadi malam ini hanya 3 kesimpulan saja. Tak perlu berlama-lama kita berceramah. Sikit saja sudah cukup. Sebab pun waktu sudah sangat sudah sangat telat, waktu 9:30. Nah, sekarang sebelum saya tutup, mungkin nanti saya serahkan ke panitia atau mungkin ada yang bertanya. Oke, ada yang bertanya? Nah, kalau ada silahkan. Gimana? Pakai mic nak? Ya, baik. Pertanyaan Oh, pakai mic. Nah. Oh, dah sampai mic ini. Oh, ya. ini aja nah. Boleh nih. Boleh. Baik. Gimana? Begini, tadi kan menyinggung apa dikeluarkan 2,5% tadi, saya jadi ingat zakat. Jadi yang mau saya tanyakan begini tentang zakat ini. Zakat ini pertama untuk zakat penghasilan dulu. Ya. Zakat penghasilan itu nisabnya itu sampai berapa? Kemudian kami di sini kan rata-rata itu petani, karena padi. Nah, nisab zakat padi itu berapa? Kemudian selain petani padi, kami juga petani sawit. Gitu. Oh ya. Karena ada perbedaan antara zakat penghasilan, zakat kebun sawit, zakat padi ini tadi. Ya, baik. Dan apakah boleh kami yang mendapat gaji bulanan ini bayar zakatnya setiap bulan kami bayar? Karena itu. Baik. Pertanyaannya keluar zakat dari padi dan hukum keluar zakat dari sawit itu sama nggak nisabnya, sama nggak kadarnya, sama nggak keluarnya, gitu ya? Yang di sana padi, di sini sawit. Dia begini ada aturan yang langsung diberi oleh Rasulullah, aturannya resmi tentang zakat, seperti zakat kambing, itu disebut oleh Nabi jenis-jenisnya, unta, ya apalagi itu, sapi, ya, zuruk itu tumbuh-tumbuhan nanti, termasuk di sana nanti adanya apa? Padi, disebut, binatang-binatang yang pun disebut. Ada nggak ayam yang disebut tadi? Sawit? Nah, jadi adapun sesuatu yang diniagakan yang tidak disebut oleh Nabi tadi, itu nanti kan disebut dengan tijarah namanya. Urud tijarah namanya. Hasil dagang itu penghasilan sawit. Makanya kalau orang punya ayam, kalau dia jualan ayam, itu bukan pada ayam zakatnya, tapi pada hasil ayam. Maka kan sawit gitu juga, bukan pada sawitnya, tapi pada penghasilan sawit. Paham kan? Nanti rincinya bisa tanya sama Abi, nanti rincinya zakatnya bagaimana. Nah, maka ini yang harus kita perhatikan. Jangan nanti orang tunggu bebek gimana? Bebek keluar zakat, keluar juga saya bilang. Dari mananya keluar? Dari penghasilan atau dari bebeknya? Dari penghasilan. Termasuk orang jual kelontong ya. Orang jual kelontong juga keluar zakat. Nanti rinciannya ditanya langsung sama Abi. Bagaimana nisabnya, bagaimana pengeluarannya, bagaimana sistemnya, bagaimana ukurannya, nanti tanya sama beliau. Nah, ya gitu ya. Ya gimana? Kalau zakat penghasilan kan kita keluarkan 2,5%. Sementara zakat untuk petani tadi padi, kalau di sini keluarkannya 1%. Oh ya. Ada perbedaan di situ. Ya. Itulah yang saya bilang tadi. Kalau disebut oleh Nabi langsung tentang padi, itu zakatnya juga disebut oleh Nabi. Keluarnya itu disebut oleh Nabi. Yang disebut oleh Nabi kan zuruk.
tanaman yang kita tanam, yaitu padi, disebut langsung oleh Nabi. Adapun cara keluar zakatnya juga disebut oleh Nabi. Dah, itu dulu. Tadi sawit disebut oleh Nabi? Enggak. Terus hasil zakatnya juga enggak. Wah, kok 2,5% aku? Kenapa kok ini 10% atau 5%? Kok kenapa beda? Ini dikias yang hukum sawit tadi. Dikias oleh ulama kepada zakat emas. Penghasilan. Kenapa dikias? Karena tidak disebut oleh Rasulullah. Yang tadi disebut. Nah, nanti rincinya biar panjang. Tanya sama Bina. Biar panjang tanya sama Bina. Baik, saya rasa sampai sini. Ada yang lain? Ada? Ada ujian ya. Gimana? Dari pertanyaan dong. Ibu-ibu, ada yang bertanya? Tunggu, saya nggak berani tanya. Saya tulis saja boleh? Boleh, apa? Ada kertas, tulis. Kertas. Sambil nunggu dulu, Mas. Ya. Oh, yang tadi gimana itu? Satu lagi apa? Boleh nggak kami bayar zakat ini setiap bulan? Yang kami gaji bulan. Ya. Sekarang kan udah ada aturan, gimana? Ada aturan yang setiap bulan keluar itu ya, zakat. Ya gitu. Nanti gini aja, nanti Abi yang jawab nanti, ya, Abi yang jawab. Nanti. Rupanya maksud Bapak itu berasal seperti ini, kalau salah bilang ya. Kalau seandainya seseorang itu mendapat penghasilan 1 tahun itu perkiraan 1 juta. Iya. Jadi orang ini bayar setiap bulannya 2,5. Ya, hasil gaji kan? Ya. Ya, saya paham itu. Sekarang kan ada sistem orang gaji langsung keluar per bulan. Ada sistem dia nggak per bulan, waktu hasil masuk dikeluarkan. Apa boleh begitu? Boleh aja, nggak apa-apa. Ini sama seperti gaji PNS. Gaji PNS itu kan setiap bulan keluarnya itu. Nah, maka boleh nggak keluar setiap bulan tunggu hasil itu? Boleh. Kenapa boleh? Karena disebut oleh Dr. Yusuf Qaradawi, oleh Dr. Al-Khardawi dalam kitab zakat itu, ada pendapat ulama yang kalau kita dapat gaji per bulan, itu boleh dikasih langsung di situ. Nah, kita biasa di Aceh, tidak begitu mainnya. Tunggu hasil, baru nanti diputar. Nisabnya berapa, baru keluarkan zakat. Selebihnya, kembali lagi nanti, ditanya sama saya kan kalau dapat zakat, itu hitung-hitungan. Nah, itu kalau udah otak kiri saya bermain, tidak main lagi. Karena dia sudah bersifat dengan hitung-hitungan zakat. Kali tunggu. Ada bacanya ini, dia baga. Untuk nyusul yang lain. Nanti habisnya sampai error tentunya. Ini jauh tingkat tu. Ya, gimana? Ya. Ini pertanyaan pertama, Bu ya. Bagaimana dengan Isra Mi'raj Rasulullah SAW menggunakan ruh dengan jasad atau jasadnya sahaja? Ya, baik. Dua pendapat ulama dalam tafsir itu dijelaskan dua. Pertama, ada yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj Nabi itu dengan ruh tanpa jasad. Ada yang mengatakan Nabi waktu Isra Mi'raj dulu itu ruh dan jasadnya ikut. Pertanyaannya kepada kami adalah yang mana yang kuat? Yang kuat adalah ruh dan jasad. Nabi melakukan Isra Mi'raj itu bukan berarti Nabi jasadnya di bumi lalu ruhnya keluar bentar ke atas. Enggak begitu. Yang paling kuat adalah jasad Nabi, semua tubuh Nabi, ruh di dalamnya ikut Isra Mi'raj. Bagaimana tafsiran bisa seperti itu, Tuku? Karena di sana jelas abdina subhanalladzi asra bi abdi. Kan gitu. Bi abdi itu hamba. Baru dikatakan hamba kalau dia itu ruh dan tubuhnya itu ada. Kalau keluar ruh saja tanpa badan, itu bukan hamba. Hamba apa artinya? Orang yang menyembah. Bagaimana ruh bisa menyembah pada Allah tanpa maka para alim ulama menyebut bahwa yang ikut Isra Mi'raj itu ruh dan jasad Nabi langsung. Ya, itu. Baik, yang lain? Kedua,
zakat, gaji atau profesi. Ini mungkin sudah selesai tadi ini. Udah. Nah. Yang sama Bapak tadi. Lanjut lain ya. Ya. Bagaimana hukum kredit apa? Bagaimana hukum kredit apabila bisa? Bagaimana cara melakukan akadnya? Oh, kredit. Ini contoh misalnya, misal ada Honda, ada motor. Sini bukan Honda, di sini motor. Ada motor, mau beli motor harganya yang di iklan 20 juta. Kalau cash 20 juta. Kalau mau beli kredit, jadilah dia 30 juta. Oke, datang ke showroom. Bang, saya mau kredit. Gini, kredit 500.000. Kalau kasih duitnya itu 500.000, ambil jangka waktu 2 tahun atau 3 tahun, itu naik harganya 30 juta. Nah, itulah skema kredit. Sekarang baru kita bahas hukum. Boleh begitu? Harga cash 20, waktu beli kredit 30, boleh begitu? Boleh? Ini pertanyaan. Ini yang jadi masalah ini. Saya meneliti tentang itu. Seluruh para alim ulama, termasuk ulama mu'asarah. Ulama mu'asarah itu ulama Mesir. Fatwa yang ada di Mesir, hasil ribasul masail, mengatakan kalau sistem begitu cara beli apapun benda secara kredit, hukumnya haram. Coba, ulang. Harga motor ini berapa? 20. Kalau cash. Kalau buat uang muka 500.000, ambil jangka 3 tahun, tadi 20 juta itu karena kredit naik menjadi 30 atau 35. Itu haram hukumnya. Yang boleh, nah saya ajarkan yang boleh. Harga 20. Jangan kita kasih 500. Ambil duit karena harga 20 juta, ambil duit 17 juta atau 15 juta. Sudah. Tadi 500, tapi uang muka kita 15 juta, tinggal 5 juta lagi utang. Kan gitu ya? Buat akad. Karena ambil 15 juta, berarti dia naik sedikit. Naik dari 20 tadi menjadi hanya 22 juta. Sebab karena uang mukanya sedikit. Kalau uang mukanya banyak, kalau tadi uang mukanya kan sedikit. Nah, ambil 17 juta, 15 juta, 17 lah kita bilang, kasih ke orang itu. Berarti utang kita 3 juta. Buat akad. Akadnya begini. Bilang sama orang itu, Bang, ini harganya kalau saya ambil 17 juta, berapa saya bayar lagi? 4 juta lagi, Bang. Berarti kalau 4 juta lagi, 21 juta. Naik 1 juta kan? Harga asli 20 juta. Oke, saya ikhlas saya beli. Saya ikhlas saya beli 21 juta. Itu ridha saya. Kita akad, Bang. Oke, kalau akad berarti ini saya kasih duit ini, saya hutang itu sebanyak 4 juta secara nyicil. Nah, maka hukum seperti itu boleh. Yang bilang boleh itu cuma 2 ulama saja. Dari seluruh ulama yang bilang tidak boleh. 2 ulama saja. Yang pertama, Syekh Yusuf Hardawi. Yang kedua, almarhum Abu Yahya sendiri. Kalau begitu boleh. Yang tidak boleh gimana? Yang harga 20 juta, kasih uang muka 500. Itu naik dia jadi 30 juta. Itu tidak boleh. Hukumnya haram. Ya. Nah, baik. Nah. Kalau kita enggak kenal Tuhan, sembahyang kita enggak sah. Apa ya, Buya? Hah? Gimana enggak kenal? Kalau kita enggak kenal Tuhan, sembahyang kita enggak sah. Oh. Kalau enggak pernah kenal Tuhan, sembahyang? Ya. Mengenal Tuhan wajib, sholat juga wajib, sembahyang wajib. Kalau kita sholat tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal sifat wujud, tidak mengenal sifat qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamu binafsi wa daniyah, maka bisa jadi sholat kita tidak diterima Allah. Kenapa nggak diterima? Karena waktu Allahu Akbar itu batin kita dengan Allah tidak connect. Kenapa sebab nggak connect? Nah, ada ilmu, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah. Kalau begitu, ada orang datang, Tengku kalau gitu saya ngaji aja kenal Allah, sholatnya nanti. Oh, tidak bisa. Harus jalan sama-sama.
mengenal Allah teruslah belajar, solat teruslah dikerjakan. Ngaji terus mengenal Allah tetap wajib, solat juga terus karena hukumnya juga wajib. Nah, ibu-ibu sekalian, hati-hati ayah-ayah, kalau selama ini solat tidak pernah mengenal Tuhan. Nih, kalau kami ngaji di dayah dulu, waktu kami takbir itu diajarkan dalam kitab. Waktu takbir gimana caranya? Ini hati dengan Allah connect. Masalahnya, bisa nggak hati ibu dengan Allah connect? Ayo, gimana cara connect itu? Gimana tuh? Orang dulu kalau dah connect dengan Allah, hatinya buat hubungan dengan Allah, maka orang dulu sholatnya khusyuk. Bahkan sering di atas air bisa sholat. Kenapa? Dia tidak pikir lagi yang lain, hanya Allah. Oh, kata siapa tengku harus kenal Allah? Kata Nabi. Mana dalilnya tengku? Ubud rabbaka ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak, kata Nabi. Beribadalah kamu seolah-olah melihat Allah. Kalau tidak bisa melihat Allah, seolah-olah kamu dilihat oleh Allah. Oke, Allahu Akbar. Kata Nabi tadi apa? Solatlah kamu, ibadahlah kamu, seolah-olah kamu dilihat Allah. Nah, coba gambarkan. Gimana caranya membayangkan bahwa seolah-olah Allah melihat kita? Apa lantas kita bayang Allah itu besar? Apa begitu? Ya kan? Nggak sampai ilmu situ kan? Kalau nggak sampai berarti mengaji. Nah, jadi dua-duanya wajib. Nah, yang lain. Baik, pertanyaan berikutnya luar biasa dalam ini. Kemudian menangis boleh sama boleh. Kemudian pertanyaan berikutnya, Abu ya, sampai mana tingkat pengetahuan ilmu tauhid bagi kaum awam? Maksudnya sampai manakah tingkat kewajiban mengetahui ilmu tauhid, itu maksudnya. Oh ya, baik. Baik. Tadi sudah saya sampaikan bahwa mengenal Allah hukumnya wajib. Sekarang pertanyaannya, Tengku, kalau mengenal Allah itu wajib, sampai mana kami sudah termasuk orang mengenal Allah? Itu? Sampai mana batasnya kami ini sudah termasuk orang yang mengenal? Wah, ulang lagi. Ulang. Tadi kita sudah sebut bahwa mengenal Allah hukumnya Pertanyaan lainnya, cara mengenal Allah dan sampai mana batas kami mengenal Allah sehingga kami sudah disebut orang yang mengenal Allah? Jawabannya adalah belajarlah sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul ahwadi sampai terakhir. Setelah menghafal itu, maknailah sifat itu dengan dalil ijmali. Dalil ijmali itu gini, kamu percaya nggak Allah ada? Saya percaya. Di mana kamu percaya? Ya ada bumi. Maksudnya, ya ada bumi. Mana mungkin bumi ada kalau Allah nak buat bumi? Pasti ada yang buat. Nah, gitu dia. Paham? Jadi bukti singkat. Maka oleh pengarang kitab Durrun Nafis, oleh pengarang kitab Durrus Samin, oleh pengarang kitab Kifayatul Awam, oleh Syekh Muhammad Al-Fadhali, oleh pengarang kitab Syarah Kifayatul Awam, oleh bernama Syekh Imam Al-Bajuri, mengatakan bahwa mengenal Allah itu sudah sampailah diri kita mengenal Allah kalau sudah tahu sifat 20, tahu dalil-dalilnya, dan tahu cara mengamalkannya. Dah habis. 3 itu aja. Adapun dalil tafsili harus panjang-panjang itu tidak wajib lagi. Namun demikian saya ingin sampaikan, perlu ada satu orang di kampung yang perlu faham mengenal Allah lebih dekat. Sebab kalau anak ada begitu, semua orang kampung berdosa. Paham maksud saya, Bu? Ibu-ibu, ini anggap saja kita semua sudah hafal wujud, qidam, baqa, mukhalafah. Sudah hafal semua misalnya. Kemudian ibu-ibu, waktu saya tanya ibu-ibu, apa dalil wujud? Dalil wujud ada bumi itu, Bu. Dah hafal semua. Alhamdulillah, tapi di antara kita semua harus ada orang alim, satu orang yang faham ahli tauhid itu. Siapa yang bilang? Pengarang kitab Durrun Nafis. Kenapa harus ada? Sebab nanti ada serangan-serangan yang masuk, salah seorang itu bisa menjawab. Contoh saya mau katakan, ini kasus yang saya temui di salah seorang mahasiswa yang kuliah di Aceh. Saya nggak sebut namanya, nggak saya sebut kampusnya. Tolong dijawab kalau bisa. Tolong dijawab. Ini kasus tauhid. Ada orang tanya pada saya begini,
Tengku, apakah Allah itu maha berkuasa? Saya jawab iya. Ya, Allah maha berkuasa atau tidak? Iya. Apakah Allah maha bisa membuat segalanya? Jawabannya? Iya. Oke, pertanyaannya tolong dijawab. Bisa nggak Allah menciptakan yang besar yang Allah sendiri tidak bisa mengangkatnya? Ulang. Bisa nggak Allah menciptakan yang besar, tapi ketika udah diciptakan, Allah sendiri tidak bisa mengangkatnya? Gimana jawab? Biasa duduk dulu, istirahat dulu. Bisa? Ayo, bisa. Oke, kita jawab. Kalau kita jawab bisa, berarti ada sesuatu yang besar yang Allah buat, tapi Allah tidak bisa mengangkatnya. Berarti Allah lemah. Terus jawabannya, tidak bisa. Kalau tidak bisa, berarti Allah tidak bisa menciptakan sesuatu, berarti Allah juga ada. Terus jawabannya kemana itu? Bisa salah, tidak bisa pun salah. Nah, kemana jawabannya itu? Oke, jawabannya bisa diciptakan, bisa mengangkat. Berarti Allah punya sifat angkat seperti makhluk. Berarti Allah juga ada. Nah, terus jawabannya? Anda pusing kita kan? Ternyata ada pertanyaan, tidak ada jawaban. Nah, ini bahaya ini. Nah, penting nggak ngaji tauhid? Ada orang kafir bilang, "Woi, kamu jangan hina Allah saya." Kita marah sama dia, ambil kursi lempar kepada dia. Dosa nggak kita? Dosa. Ada orang menghina Tuhan kita dengan cara seperti itu, kita diam dosa, kita jawab salah dosa, kita marah pun Nah, kalau orang tanya 1 tambah 1 3, nggak dosa aja. Dosa nggak saya jawab 3? 1 tambah 1 dosa nggak? Enggak. Tapi kalau ada orang tanya tentang tauhid, nggak bisa jawab, dosa. Itu Tuhan kita, kenapa bisa jawab? Ketika jawab salah, juga Ketika diam aja, jawab enggak, bantah pun enggak, juga Ketika marah, kita ambil ini, kamu jadi hina ulama, saya pukul pakai ini, juga Jangan main sama tauhid, maka ngajilah, mengaji. Oke, ada orang tanya, tunggu jawabannya apa? Nanti ajalah saya jawab itu panjang jawabannya. Nah, ngajilah sifat 20. Nanti ada sama Abi. Pokoknya hari ini PR Abi kasih kami. Baik, ada yang lain? Jawaban tadi itu nanti saya nggak jawab. Nanti ngaji dulu, nanti akan tahu jawabannya apa. Nah, yang lain dulu. Kabe. Nah, ya. Oh ya, kedua deh. Nah, lanjut. Ya. Kemudian kami ingin menanyakan sampai mana tingkat khusyuk. Mungkin yang dimaksud adalah sejauh mana tingkat khusyuk di dalam ibadah. Ini pertanyaan yang dipertanyakan. Ibadah aku sholat. Ini pertanyaannya umum. Ada yang bertanya bagaimana cara khusyuk dalam ibadah. Ibadah itu banyak. Puasa, sedekah, sholat, itu ibadah. Umrah, itu ibadah. Haji, itu ibadah. Tapi andai ada orang tanya, bagaimana cara sholatnya itu biar khusyuk? Nah, ini baru saya jawab. Tengku, kadang-kadang waktu saya sholat itu, Allahu Akbar. Udah Allahu Akbar, ada aja yang terlintas pikiran. Masalah rumah belum bayar listrik, mobil belum bayar kredit. Iya gitu, pernah gitu? Pernah kan? Pernah aja terus. Pernah kan? Waktu begini, udah tutup mata itu. Udah tutup mata masih ada ingat. Apalagi laki-laki yang udah mau nikah, udah kebelet mau nikah, pikiran sana aja. Oke, tunggu kalau gitu kasih jawaban. Gimana caranya kalau saya dah sholat khusyuk? Ada 4 pendapat ulama, saya nak bahas. Salah satunya dalam kitab Yanatul Talibin itu, jilid 2, jilid 1. Dijelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat cara khusyuk. Ada yang begini khusyuk. Nih, pendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri kalau sholat, khusyuknya itu begini. Allahu Akbar. Kalau dah Allahu Akbar, beliau mencoba memposisikan dirinya, tidak tahu lagi mana depan, mana belakang, mana kanan, mana kiri, mana atas, mana bawah. Itu Sufyan Ats-Tsauri. Maksudnya apa tuh? Nggak tahu.
Intinya kalau sudah Allahu Akbar, anak jangan ingat lagi, suami jangan ingat lagi, istri jangan ingat lagi, motor, mobil, rumah, tanah, sawit, padi jangan ingat lagi, ikan-ikan pun jangan ingat lagi. Bisa begitu? Tidak bisa tuh. Kalau tidak bisa, ada pendapat ulama lain. Nah, ada pendapat ulama lain di dalam kitab yang Nahdlatul Talibin itu jelaskan, kalau sudah Allahu Akbar, fokuskan pandangan ke depan. Jangan pikir yang lain. Ini mungkin mudah sedikit. Nah, lihat di depan itu. Nah, cara lihat ke depan, mohon maaf. Jangan ada sajadah yang bergambar. Kalau ada gambar, nggak khusyuk juga itu. Lah kita lihat itu. Kok begini gambarnya? Maunya kan tiangnya ada 2 dalam sholat. Bisa nggak? Bisa nggak? Oke, saya pakai pendapat Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, berusahalah untuk khusyuk dalam sholat. Caranya, kalau sudah Allahu Akbar, posisikan diri bahwa kita sekarang sedang beribadah, Allah sedang melihat kita. Udah, sampai situ aja. Kalau sudah berusaha untuk khusyuk, itu sudah menyelesaikan kewajiban untuk menjadikan khusyuk. Walaupun tidak sampai kepada khusyuk. Itu pendapat Imam Al-Ghazali. Begini maksud saya. Kalau dah mulai Allahu Akbar, itu berusaha untuk khusyuk. Caranya mudah. Ketika kita baca Fatihah, arti Fatihah itu diambilkan makna secara umum. Misalnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ayat itu tentang apa? Membahas tentang apa? Bahwa segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Nah, bayangkan aja, berarti ayat ini berarti tentang pujian. Nah, gitu maksudnya. Itu cara paling terendah. Nah, kalau tidak bisa tunggu, kami nggak pernah ngaji, ngajilah. Tidak bisa juga tunggu. Ya udah, Allahu Akbar. Jangan pikir lagi yang lain. Yang penting beribadah. Ingat seolah-olah kita sedang dilihat. Nah, udah gitu aja udah. Ya, begitulah cara khusyuk. Paham kan? Aduh nggak bisa juga. Masa nggak bisa? Kita aja baca surat cinta bisa. Ya, Bu ya. Ibu-ibu kan punya anak pergi keluar misalnya ke Jakarta 4 tahun tidak pulang, dikirimlah WA ibu ya. Waktu dikirim WA kan keluar air mata ibu. Kenapa bisa keluar? Ya kayak gitu. Karena khusyuk, kayak gitu ya. Kenapa bisa khusyuk? Begitulah cara sholat kita. Baik. Hah? Nyambung. Tanya bagaimana peluang? Baik, ya. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana persetujuan antara sebuah majelis di Provinsi Aceh di dalamnya terdapat ada amalan ratib sering. Bagaimana menurut pendapat kalian sendiri? Ya. Ibu-ibu, ini kan saya jawab sedikit penjelasan. Banyak sekali memang orang tanya kepada saya itu tentang majelis pengajian Tauhid Tasawuf, kan? Yang dibawa oleh paman saya sendiri, yaitu Abu Amran. Itu banyak orang tanya. Malam ini tidak ada live, saya jawab aja lah. Nah ini paling offline kan. Nanti dipotong aja nih, nggak usah diviralkan. Jadi orang tanya sama saya itu gimana, tunggu kami ikut MPDT. Pernah dengar majelis itu? Belum. Berarti belum sampai lagi sini. Jadi saya ingin katakan bahwa itu di kelompok itu, saya tidak salahkan Abu Amran, sebab Abu Amran itu pakcik saya sendiri. Saya tidak mau salahkan, beliau orang alim, tapi ada oknum-oknum yang bermain di belakang, yang mencoba mendorong pakcik saya itu, paman saya, untuk mengajarkan sesuatu yang belum cukup umurnya untuk kita terima. Ibarat bayi dikasih nasi, dikasih buah jeruk, dikasih buah apel. Bayi mana bisa makan buah apel? Walaupun demikian, apel itu halal. Maka ada kelompok-kelompok tertentu mengajarkan sesuatu yang tinggi ajarannya. Jangankan itu, yang tadi aja payah kita jawab. Coba yang tadi itu. Yang tadi saya tanya, bisa nggak Allah ciptakan sesuatu yang besar, Allah nggak bisa mengangkatnya? Bisa?
Jawab bisa salah, jawab tidak salah, jawab keduanya pun juga salah. Nah, ada kelompok yang main di ranah itu. Lalu dia sampaikan ke orang awam. Orang awam ini kan nggak paham sholatnya belum betul, wudunya belum betul. Udah diajarkan untuk naik ke atas langit. Coba, saya pernah dapat itu satu pengajian. Ada satu pengajian naik ke langit ke-7. Udah sampai langit ke-7, itu nggak perlu sholat lagi. Boleh nggak ikut begitu? Hah? Saya selama ngaji, 20 tahun, 30 tahun saya ngaji, belum pernah saya temukan hadis Nabi, kitab kuning, Nabi tinggalkan sholat dengan sengaja. Nggak ada. Nggak ada. Bahkan yang sering saya dapati, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu seperti mana saya sholat. Nah, nanti kalau bertemu ajaran seperti itu, kita harus naik ke langit, kembali kepada Allah semuanya. Sholat bang, gimana bang? Sholat nggak perlu lagi. Nggak perlu lagi sholat. Harus naik kepada Allah. Ingat baik-baik, itu ajaran sesat. Siapa bilang sesat? Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Siapa lagi yang bilang? Hamzah Fansuri dalam kitab Zinatul Muwahhidin. Itu ulama-ulama Aceh itu. Siapa lagi? Abu Yamdawani langsung dalam kitab Tadu Anwar. Siapa lagi itu ulama-ulama Aceh lain? Banyak sekali yang mengatakan bahwa kalau ada orang yang mengajarkan suatu, meninggalkan salah satu kewajibannya seperti sholat, maka ajaran itu sesat. Ingat, dalam hal ini saya tidak menyalahkan paman, tapi ada oknum yang bermain di dalam. Kelompok ini kelompok besar. Kelompok besar itu orang mau cari muka, mau cari wajah, mau cari pamor, maka masuklah ke dalamnya. Sehingga apa yang terjadi? Banyak saya temui kasus orang nggak sholat lagi. Yang penting hakikat mengenal Allah udah cukup. Subuh nggak lagi, zuhur nggak lagi, asar nggak lagi. Di mana tuh dapati? Ada saya dapatkan itu, nggak perlu saya sebutkan kampung. Ada di Aceh. Ya, boleh nggak begitu? Nggak sholat, langsung mengenal Allah, boleh? Nggak. Ya, maka oleh karena itu, kalau PTT, itu kalau bisa jangan diikuti. Tapi kalau Abu Amrannya, paman saya sendiri, kalau andai pun beliau datang ke sini, cium tangannya, minta doa daripadanya. Sebab beliau juga anak ulama nah, udah, gitu aja. Ya, sudah. Nyalain, habis. Oh, udah mendang. Jadi. Lanjut lagi, mana pun. Sama. Nanti punya habis, Pak Habib. Lanjut. Bagaimana hukum tanah? Mungkin yang dimaksudkan begini. Kalau ya, ada dalam hukum Islam itu tentang gadai. Bagaimanakah gala tanah dan bagaimana tata cara yang halal dan apa saja yang diharamkan bentuk metode cara tanah. Ya udah, baik, saya duduk aja ya. Jadi gala tanah itu borok. Di sini apa istilahnya borok? Borok. Nah, mas, gadai. Kamu yang gadai? Ya. Gini, misalnya nih, saya ada duit, saya ada tanah. Karena nggak ada duit, saya pergi ke orang. Saya datanglah misalnya ke siapa gitu. Saya minta, bang, pinjam saya duit, bang. Berapa? 200 juta. Oke, 200 juta saya kasih duit. Gadainya apa? Tanah saya, bang. Itu borok namanya. Sudah. Akadnya seperti mana biasa, jangan tambah-tambah akad. Nggak boleh satu akad tambah akad lain, nggak boleh. Kalau akad borok tuh begini. Ini tanah saya, bang, duit saya pinjam. Dah, selesai. Jangan tambah lagi yang lain. Yang ini yang boleh. Yang nggak boleh, saya kasih tanah surat tanah itu, maka diambillah itu uang dia kita ambil. Terus ada akad hantu di situ. Akad hantunya, akad gaibnya, tanah kita kosong. Dia datang tanam pohon kelapa, tanam sawit tanpa minta izin, itu nggak boleh. Paham? Saya pernah tanya tentang mobil dinas. Mobil dinas itu mobil hak milik atau hak pinjam? Hak pinjam. Nah, saya tanya lagi, hak pinjam itu kemana perginya? Ya ke kantor tuh untuk kebutuhan segala hal yang bersifat di dinas. Oke. Karena itu hak pinjam, selama ini orang nggak begitu. Datang ke pernikahan orang pakai mobil di, jalan-jalan ke laut pakai mobil di, ke Medan pakai mobil di, boleh enggak?
Maka akad borok begitu. Oleh karenanya, akad borok itu nanti rincinya itu panjang. Termasuk ada yang bermasalah. Akad gadai tapi gadainya sapi. Bang, pinjam duit bang. Berapa? 10 juta. Apa gadainya? Sapi. Sapi diantar ke rumah dia. Iya harus begitu bukan? Harus begitulah. Ke rumah dia mungkin di kandang, di belakang ada kandang, di belakang itu. Saya ambil duit 20 juta. Oke, masalahnya di mana? Terus sapi itu yang kasih makan siapa? Ya kan? Yang kasih makan siapa? Nah, itu juga harus dibahas. Makanya harus dibahas sesuai dengan barang boroknya, barang gadainya. Kalau barang gadainya mati, itu tidak terlalu masalah. Seperti emas, tanah, itu mati. Tidak apa-apa. Kalau barangnya hidup, atau Honda, motor. Bang, pinjam duit bang, 5 juta. Apa gadainya? Motor. Motor di rumah bertahun-tahun tuh. Nggak dihidupin. Oke, waktu dihidupkan, minyaknya habis sedikit. Itu siapa yang ganti? Ya kan? Minyak, ini ditambah lagi, kita pakai lagi. Dari sini ke Banda Aceh dari motor orang. Nggak ada. Itu minyaknya, olinya, mesinnya, siapa ganti? Bannya. Bannya lagi bocor. Siapa ganti? Nah, maka oleh karena itu, kalau ingin buat akad gadai, itu lihat dulu barang gadainya. Kalau barang gadainya mati, enak kita pikir. Kalau barangnya hidup, sapi, ayam, lebih ayam lagi, udah kena angin, mati dah dia itu. Siapa yang ganti? Gimana? Dong ada na. Jadi untuk peng baru itu 10 juta. Karena kan menjadinya ada pun punya itu. Waktu itu dikembalikan tanah puno peng punonya sawah dong puno jaminan riba banyak. Jadi peng pulang lagi kan tanah pulang lagi yang mungkin bukan aja lagi yang masyarakat itu lagi. Oh, benar. Yang puno rumah mau punya mungkin masa anu peng dulu yang mana. Jadi di satu pihak hampir murunya anu peng. Padahal di dalam aturan kan perlu berapa kali dia bikin pesawat, berapa kali dia bikin pesawat, misalkan kan 10 kali dengan uang 5 juta, ikhlas, karena sudah pulang. Dia kan dia balik peng loh. Nah, dia mungkin yang perlu dia jelaskan. Berarti tanahnya dipakai. Tanah pakai. Dengan lomba deh, yang dari pinjam dan utang. Ya, ya. Tahu pokoknya begini ya Bu ya. Udah. Kita punya duit 100 juta, jadikan kebun sawit orang. Ya. Nah, jadi hasil sawit itu boleh diambil sama yang punya uang atau dikembalikan sama yang punya tanah. Itulah, itu kasus itu banyak terjadi di Aceh Besarula. Ada orang tanya begitu, makanya saya bilang tadi, akad, tidak boleh pakai akad hantu di dalam akad. Paham kan? Akad kita borok itu hanya pinjam kan? Kan pinjam aja kan? Tapi kasus, nih saya baca kasus Aceh Besar. Kasusnya nggak gitu. Udah pinjam, berarti kan tanah ke dia nih. Tanah kita ke siapa? Kan ke dia. Dia kan beli sesuatu, ingin tanam di tanah kita. Ya gitu. Dia tanam sawit itu. Kan banyak duit dia tuh. Bukan tanam sawit, udah ada hasilnya. Udah ada hasil lagi. Makanya kalau akad pinjam, cukup akad pinjam. Titik, nggak bisa yang lain. Jangan nanti akad pinjam, dia kelola tanah kita. Dia olah tanah kita. Dia tanam sesuatu di atas tanah kita. Atau mungkin dari situ dia dapat duit dari tanah kita. Itu nggak bisa lagi. Karena itu akan hantu, saya bilang tadi. Makanya selama uang belum dikembalikan, tanah kita yang itulah nggak bisa, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh, itu akad hantu namanya. Sebab ada satu hadis yang membicarakan tentang itu. Bahwa kalau akad, nggak boleh satu akad terjadi dua. Nggak boleh begitu. Kalau misalnya pun, nih contoh misalnya, orang ini datang ke kita nih, orang ini, bang, abang kan titip tanah ke saya, abang kan pinjam duit saya, tanah abang itu udah ada hasilnya, boleh nggak saya minta izin saya kelola sedikit? Boleh nggak saya minta izin saya ambil sedikit? Boleh nggak saya minta izin saya tanam sedikit? Kalau yang punya tanah itu boleh, nggak apa-apa, itu lain perkara. Tapi yang terjadi nggak begitu. Kecurangan terjadi di sana. Makanya untuk antisipasi, kalau pinjam hanya sekedar pinjam, tidak boleh lagi ambil yang lain. Udah dipinjam, dia olah lagi tanah kita. Makin dia yang kaya daripada kita lagi. Gitu dia. Paham kan?
Paham kan? Nanti kalau nggak paham tanya sama Abi lagi. Pokoknya Abi jelasin nanti apanya. Baik. Bagaimana tuntunan zikir yang sebenarnya zikir yang benar? Zikir yang benar. Zikir yang benar itu terserah mau yang mana kita baca, mau la ilaha illallah pun boleh, apapun saja boleh, terserah. Kata Nabi, alhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma bainas sama'i wal ard. Kamu, kata Nabi, kalau baca alhamdulillah, pahalanya besar. Pahalanya bisa memberatkan mizan. Pun kalau kamu ingin baca alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, itu pun zikirnya bagus. Karena baca itu pun nanti bisa memberatkan pahala 2 mizan. Boleh? Alhamdulillah mau baca pun boleh karena pahala ada di situ. Subhanallah, walhamdulillah pun boleh. La ilaha illallah juga boleh sebab afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Boleh juga. Tengku, saya mau baca zikir ya Allah, boleh juga. Terus yang mana yang bagus? Yang enak hati. Yang mana enak hati? La ilaha illallah. Nah, baca la ilaha illallah. Nah, gitu ya. Zikir itu banyak. Terserah mana yang mau baca, bacalah. Yang enggak boleh, enggak baca sama sekali. Nah, semua enggak dibaca sama dia. Nah, itu jangan. Hah? Ini zikir la ilaha illallah. Dapat ucapkan itu pakai abdul dikri pada anahu nalang itu kau pada anahu la ilaha illallah. Oh, benar. Kita tadi benar. Kita punya padangan afdal dikri pada anahu kan kamu enggak boleh hari ini. Katakan. Nanti. Karena hanya sebut la ilaha illallah kan? Nah, zikir yang yang baik, yang bagus. Zikir yang sebenar zikir. Nah, itulah dia tuh. Zikir yang sebenarnya zikir itu pada dasarnya memang zikir yang mana yang kita suka. Pun kalau misalnya la ilaha illallah kita baca, nggak kita suka dengan itu nggak bagus juga. Oke. Kalau kita baca secara teori dan materi, yang kita baca hari ini dalam bidang tasawuf, zikir yang terbaik itu, yang terbagus tetap la ilaha illallah dari yang lain. Saya mau baca subhanallah, boleh? Boleh. Tapi tunggu yang paling enak, tunggu yang paling bagus, yang paling super pahala ada? Ada. La ilaha illallah. Ada lagi di atas itu? Ada juga. Apa itu? Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Di ujung ambil, di ujung. La ilaha illallah. Nah, di ujung ambil. Allah, Allah, Allah. Itu paling bagus. Itu paling baik. Nah, jadi begitu. Terus gimana caranya baca zikir? Boleh. Kita dulu bilang fa'lam annahu la ilaha illallah. Boleh juga. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Boleh juga. Wa qala Allah Ta'ala la ilaha illallah. Boleh juga. Yang enggak boleh fa'lam annahu la ilaha illallah, fa'lam annahu la ilaha illallah, fa'lam annahu ulang-ulang dia. Itu sekali aja fa'lam annahu atau afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, seperti biasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu caranya. Ya. Tapi ada juga pahala itu. Kalau ada orang begitu, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha, itu juga dapat pahala. Selama dia baca itu niat baca Al-Qur'an, nah, ada pahala. Ya, dah. Ada lagi mungkin 2 biji lagi atau 1 biji sudah selesai. Bagaimana seseorang selalu menjalankan sholat wajib tapi yang sunnahnya ditinggalkan atau kembali? Hah? Salat wajib? Ditinggalkan. Tubuh wajib ditinggalkan. Salat wajib tidak pernah, tapi salat sunnah sering. Kayak contoh orang kalau salat tarawih ramai kan? Tapi kalau salat zuhur sepi, kok bisa? Ada orang tanya, Tengku, saya suka sekali Tengku salat tarawih itu, tapi salat zuhur tidak ada, boleh? Tengku, saya enak sekali salat duha itu, karena waktu duha itu waktu pagi, waktu sunyi enak dengarnya. Tapi salat subuh tidak ada, boleh begitu? Tidak boleh hukumnya. Wah, siapa yang bilang tak boleh? Nabi sendiri yang menyuruh kita salat wajib dan hukumnya wajib diikuti dan dilaksanakan. Nabi sendiri yang bilang itu kan? Nabi sendiri yang bilang umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat. Wa iqamis salat yang dimaksudkan Nabi bukan salat sunnah. Apa kata Nabi? Saya
diperintahkan Allah untuk membunuh orang yang tidak mau bersyahadat murni. Maksud bersyahadat murni ini orang Islam masuk kafir jadi murtad. Bukan, jangan dibalik. Orang kafir dipaksa oleh Nabi masuk Islam. Enggak, bukan gitu. Yang kata Nabi tadi, saya ditugaskan oleh Allah untuk membunuh orang yang tidak mau bersyahadat. Maksudnya orang Islam menjadi murtad. Jangan disalahmanakan hadis ini. Ada orang ambil hadis ini, oh Nabi kejam. Masa orang kafir, orang Kristen disuruh bersyahadat, kalau enggak Nabi bunuh? Bukan. Bukan begitu yang dimaksud Nabi, orang Islam jadi murtad. Itu yang harus dibunuh kata Nabi. Sudah. Di tengah hadis Nabi bilang, wa iqamis shalah. Saya diperintahkan oleh Allah untuk menghukumi orang-orang yang tidak mau sholat. Maka sholat yang dimaksudkan Nabi itu sholat 5 waktu. Semua sepakat ulama, hukumnya wajib. Maka siapapun yang tidak mengerjakan sholat wajib, hukumnya berdosa. Kita baca hadis lain. Kata Nabi, idza raqada ahadukumus sholata aw ghafala anha falyusalli idza dzakaraha. Kata Nabi, kalau kamu meninggalkan sholat wajib ataupun melalaikan sholat wajib, falyusalli idza dzakaraha. Ganti. Jelas bahasa Nabi. Tapi Nabi tidak pernah bilang tentang sholat sunnah yang tidak dikerjakan harus ganti. Itu semua tentang sholat hukum, semuanya bertemakan tentang sholat wajib. Oke, pendapat ulama mana? Semua sepakat. Imam Syafi'i sepakat. Siapa yang meninggalkan sholat wajib ganti. Wajib ganti. Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, semua ulama sepakat. Di mana kitab tunggu bisa baca itu? Dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu jilid 2. Baca di dalam, semua ulama sepakat bahwa meninggalkan salat wajib diganti. Bagaimana cara gantinya Tungku? Saya salat tarawih boleh? Boleh. Tapi saya tinggal zuhur. Nah itu tidak boleh. Terus gimana juga Tungku? Wajib salat zuhur atau subuh. Nih contoh. Kalau ibu selama muda dulu atau ayah selama muda dulu meninggalkan sholat, itu nanti waktu sholat tarawih di belakang sholat subuh. Niatnya sholat subuh. Usalli fadha subhi raka'ataini mustaqbilati lillahi ta'ala. Jangan makmuman sebab imamnya lagi sholat tarawih. Masa kita makmum di belakang? Dia sholat tarawih, kita sholat subuh. Nggak bisa, itu nasa hukumnya. Wah kok bisa gitu? Wajib ganti begitu? Wajib. Siapa yang bilang? Almarhum Abu Syekh Mudawali Al-Khalidi dalam kitab Tanwirul An, dalam kitab Al-Fatawa. Nah gitu caranya. Saya nggak mau ganti, berdosa. Saya mau sholat sunnah aja, nggak mau ganti sholat wajib, berdosa. Nah paham ya? Nah udah sampai situ aja. Nah lain. Lun laki apa penitia, putih baju. Gimana? Selesai sampai sini aja? Ada cukup kata ibu-ibu, udah ngantuk, udah jam 10:30 dah. Apa Bu? Gini aja, saya ambil sikap aja ibu-ibu, karena di waktu udah jam 10:30, saya baca singkat aja, saya jawab singkat, coba sini. Boleh juga. Ya. Yang mana ini? Di bawah, di dalam. Bagaimana hukum meninggalkan sholat Jumat? Hukumnya itu berdosa. Kalau disuruh taubat 1 kali dengan sholat Jumat tidak mau, 2 kali suruh taubat tidak mau, 3 kali suruh taubat tidak mau, maka hukumnya boleh dibunuh. Siapa bilang dibunuh? Nabi sendiri tadi saya sebut hadisnya. Siapa lagi yang bilang boleh dibunuh? Buka kitab Surah Salikin jilid 1, baca bab Jumat, di sana tertulis. Siapa lagi bilang boleh dibunuh? Yaitu Syekh Nawawi Al-Bintani dalam kitab Nihayatul Zaid. Semua ulama sepakat bahwa sholat Jumat kalau 3 kali yang sholat Jumat boleh dibunuh. Hukumnya sudah murtad. Kafir nikmat, bukan kafir intikat. Kafir nikmat. Itu nak apa? Itu boleh. Tapi kalau dia bilang enggak, hukum Jumat bagi saya itu haram. Nah, kalau itu langsung aja bunuh nafas. Ya, gitu ya. Tapi kalau ada orang Tengku jangan pukul saya mau taubat. Enggak boleh. Nah, tobat. Ganti. Paham ya? Paham. Oke. Di dalam kitab Kifayatul Awam dijelaskan wujud adalah sifat akan tetapi tidak boleh beriktikad wujud adalah sifat karena bersatu dengan zat. Bagaimana cara memahaminya? Ada ulama bilang bahwa wujud itu sifat.
Ada ulama bilang bahwa wujud itu bukan sifat, tapi bahagian dari zat. Ini tinggi sekali ini. Tinggi saya jelaskan kepada ayat-ayat. Sifat dan wujud itu sama atau tidak? Nih, saya wujud nih manusia. Sifat saya tertawa. Tertawa itu sifat. Saya ini manusia. Apa mungkin bahwa tertawa itu hadir sendiri kalau tidak ada sifat, tidak ada wujud? Tidak mungkin. Contoh, ibu-ibu sedang duduk malam, terdengar suara tertawa jam 2. Kira-kira kalau dengar tertawa jam 2 malam, ibu-ibu teringat apa? Hantu kan? Itu secara tidak langsung, ibu-ibu tidak akan percaya kalau itu tertawa tanpa ada wujudnya. Pasti ada wujud. Berarti sifat itu selalu menempel dengan wujud, yaitu hantu. Paham nggak? Paham ya? Enggak, maksudnya kalau paham saya lanjut lagi. Kalau nggak paham ini payah sedikit. Nanti saya serahkan ke Abi lagi. Sudah, barulah di sini ada pendapat ulama. Ada yang bilang wujud itu bukan sifat, ada yang bilang itu sifat. Ittifaq ulama tauhid, wujud itu termasuk sifat, bukan berarti sifat berpisah dari wujud, sama juga. Ketika membahas sifat juga termasuk wujud, gitu maksud saya. Nggak paham dulu, nggak paham, ingat aja contoh tadi, ketawa jam 2 malam. Itu siapa yang ketawa? Hantu. Apa mungkin tertawa betul sendiri, nggak ada hantunya? Nggak mungkin, pasti ada. Waktu kita keluar dari rumah bukan hantu, suami kita sendiri. Ya, ibu-ibu kalau nggak paham nanti Abi jelaskan. Pokoknya saya serahkan ke Abi. Sudah. Ini 2 lagi sudah habis. Apakah benar bila kita sholat dengan mengingat kudrah iradah Allah untuk mengingat Allah? Benar. Tapi bukan hanya kudrah iradahnya, namun keseluruhan sifatnya yang 20. Sebentar, ada orang tanya, Tengku, apakah betul sifat Allah 20? Hanya Allah yang tahu. La ya'rifullah illallah, tak ada yang tahu Allah kecuali Allah. Misalnya ada orang protes, mana ada itu Tunku Habibie itu? Katanya Allah itu hanya punya sifat 20. Tidak. Sifat 20 itu adalah metode belajar mengenal Allah. Adapun jumlah sesungguhnya sifat Allah, satu pun manusia tidak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. La yarifullah illallah. Oke. Kalau begitu, saya sholat. Saya pahami sifat kudrah dan iradah Allah. Boleh? Boleh. Tapi lebih bagusnya pahami semua seluruh sifat 20. Contoh, waktu mulai Allahu Akbar. Nih, Allah. Itu waktu udah mulai Allahu Akbar itu, hilangkan semua pikiran-pikiran, baik mobil, motor, semua hilangkan. Ingat Allah saja, bahwa Allah Maha Besar, bahwa Allah Maha Wujud, bahwa Allah Maha Kudrah, bahwa Allah Maha Iradah. Itu saja. Faham ya? Bahwa Allah Maha Ilmu, bahwa Allah Maha Qadirun, bahwa Allah Maha Kudrah. Gitu saja. Aduh, kamu tak bisa mengaji. Kalau tak bisa, ya pergi ngaji. InsyaAllah bisa. Terakhir, apa yang dimaksud dengan matilah kamu sebelum mati? Matilah kamu sebelum mati. Matilah kamu, ibu-ibu udah mati atau belum nih? Matilah kamu sebelum mati. Mutu qabla an tamutu. Matilah kamu sebelum mati. Itulah kalimat yang sering diulang-ulang Hamzah Fansuri, ulama Aceh, dalam kitab beliau Zinatul Muwahhidin. Kenal Hamzah Fansuri? Pernah dengar? Hamzah Fansuri menulis kitab namanya Zinatul Muwahhidin dan kitab syair perahu. Kata beliau, kamu hidup itu haruslah selalu merasa mati sebelum tiba mati. Apa maksudnya? Maksudnya adalah matikan semua rasa kecuali hanya kepada Allah. Matikan rasa cinta berlebihan kepada anak, matikan rasa cinta kepada istri, matikan rasa cinta sepenuhnya kepada suami, matikan rasa cinta kepada makhluk, matikan rasa cinta kepada tanah, matikan rasa cinta kepada hewan, semuanya. Tapi hidupkan hanya kepada Allah. Itu yang dimaksud oleh Hamzah Fansuri, mutu qabla an tamutu. Matilah kamu sebelum kamu mati. Ya, paham kan? Paham kan? Oke, dah sampai sini aja ibu, dah selesai dah, jangan lama-lama kali. 10:30, mau jam 11. Nah, jamaah dirahmati Allah, saya rasa sampai sini saja sudah habis. Itu tadi tentang zakat, saya nggak jawab sepenuhnya, nanti kan panjang lagi itu. Nanti saya serahkan ke Abi.
Ya, Bin, nanti dilontarkan ya. Kemudian nanti yang kurang-kurang puas jawaban saya tadi, tanya lagi sama Bin. Tunggu, saya mau tanya sama wali dia aja. Boleh undang beliau nanti. Beliau di Langsa tinggal. Undang beliau datang ke sini. Maka di sini ada guru-guru kita, insya Allah nanti dijelaskan lebih panjang oleh guru-guru kita bersama. Ibu-ibu sekalian, mungkin kita nak baca doa sebagai penutup, kita baca Fatihah saja. Fatihah pertama sekali kita baca untuk Rasulullah, untuk para sahabat Nabi, untuk keluarga Nabi, untuk para alim ulama, untuk orang tua kita yang tidak ada lagi, untuk anak kita, sanak famili kita yang tidak ada lagi. Mudah-mudahan dengan niat kita baca Fatihah malam ini, Allah kirimkan pahala Fatihah itu untuk orang tua kita, untuk ayah emak kita, sanak famili kita, dan seluruh yang kita niatkan dalam hati. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. Demikianlah dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada dalil hadis yang sebutkan tadi salah, ataupun kata-kata saya yang menyinggung hati daripada ayah-ayah dan ibu-ibu semua, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sudah dimaafkan? Sudah dimaafkan? Alhamdulillah. Sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Usikum binafsi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.